Detak waktu seakan enggan untuk bertambah, menemani gelisahku di malam ini. Benarkah Tuhan Ia kini telah pergi? Remuk sudah harapan yang telah tersisa. Engkau titipkan air mata dalam duka. Benarkah Tuhan Ia kini telah pergi? Robana, malaikatku kini telah Engkau ajak pergi, menemuimu dengan cinta dalam hati. Malaikatku kini telah Engkau ajak pergi, menemuimu dengan cinta dalam hati. Detak waktu seakan enggan untuk bertambah, menemani gelisahku di malam. Benarkah Tuhan Ia kini telah pergi? Remuk sudah harapan yang telah tersisa. Engkau titipkan air mata dalam duka. Benarkah Tuhan Ia kini telah pergi? Detak terasa enggan menemani gelisahku di malam ini. Benarkah Tuhan Ia kini telah pergi? Remuk sudah Engkau titipkan air mata dalam duka. Benarkah Tuhan Ia kini telah pergi? Malaikatku kini telah Engkau ajak pergi, menemuimu dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Malam Madah Pujangga. Tempatnya kita berpuisi dan bercerita tentang sastra. Ya. Dan alhamdulillah juga ada ahenda kita Pak Taufik Effendi Arya hadir bersama kita. Ayanda. Selamat datang Pak Taufik. Pak Taufik ini teaterawan juga, penulis juga ya. Iya. Sampai hari ini masih tetap tunah mencintai dunia sastra. Kita berikan aplaus untuk Pak Taufik Effendi Arya. Dan ada Bapak Husnu Abadi, seorang budayawan, penyair dan penulis juga. Terima kasih sudah hadir di Malam Madah Pujangga. Yang selalu ada di mana-mana kalau acara sastra. Selalu ada di mana-mana. Maka itu Pak Uti melihat awet muda. Kemah puisi di PLTA sama Kak Kuni ada juga ya. Ke Singapura pun ada, ke Malaysia pun ada. Di mana-mana. Ada acara. Aktif. Kita kasih tepuk tangan dulu Pak buat Pak Usman lagi. Dan kita sapa juga teman-teman dari berbagai komunitas. Ya. Ada forum Lingkar Pena yang tadi musikalisasi puisi opening. Ada dari komunitas Rumah Sunting. Puannya ada di sini, Kak Kuni Mas Ranti. Ibu penyair. Dari Matan, dari Paragraf, dan dari mana lagi ya? Dari berbagai universitas. Ya. Okay, baik. Malam ini Kak, kita akan hadirkan narasumber dari anak muda, tentunya penulis muda. Ya. Dan kita akan bicara banyak nanti tentang bagaimana proses kreatif penulis dan kenapa puisi barangkali harus dipublikasikan dan bagaimana yang menjaga energi muda itu untuk tetap mencintai dunia menulis. Ya. Belum kita sebutkan nama narasumber. Belum. Sebut dulu Kak. Maimun Nasution sudah hadir bersama kita. Ya. Mungkin langsung nanti kita akan ada sesi kita jawab. Baik. Gak apa-apa, Maimun silakan tempat duduk. Kita akan berbincang-bincang dengan Maimun nanti dan juga kita menyapa para hadirin yang ada di sini untuk langsung berdiskusi. Ya, baik. Sebelum kita mulai, ada yang mau baca puisi, seorang penyair yang saya ngefans berat sama dia. Kita panggil dia Jeffrey Almaleh. Silakan. Jadi baca dulu nih. Baca dulu ya. Baik. Pencik tuan-tuan dan puan-puan, karena memang di draftnya ada nama saya, jadi saya harus baca puisi dulu. Izin, Maimun Nasution. Tapi Pak Taufik Effendi Arya, Pak Usman Abadi, serta kawan sekalian. Timang-timang nak ditimang sayang. Timang nak ditimang sayang. Belum jua selesai rupanya kau mengusung cucu. Dijunjung-junjung, diayun-ayun, dilonjak-lonjak, diangkat-angkat. Padahal di luar sudah menelungkup kabut. Perlukah kita takut? Aduhai dondang, nak didondang sayang. Kemarilah. Perlu juga sesekali kau dengar bisik, jengah keluar tingkap. Sudah berapa banyak teriak budak-budak, tak lagi dengar kicau-bicau selain gumam berkepanjang mengungkai risau. Sungguh aku menabung hirau, ku takut kacau balau. Sejambangan bunga dicuri orang, padahal azan senja baru saja berkumandang. Dong-dong kak pekasam labi-labi,
Anak siapa yang terbekah gelap, mak bapak siapa yang lupa mengaji. Jangan sampai jadi induk ayam kau, kebulur santap telur sendiri. Yang terkiap-kiap nantinya adalah nyawa, tak sempat terpana pandang dunia. Berkokok, siapa sebenarnya yang berkokok? Pagi-pagi buta memekak telinga di sempadan rumah atau di depan mata. Entahlah. Mari sama-sama menimang makna, berganti-ganti kita memangku rengek. Selama tak diam jangan pernah redam. Hai, diam. Tetapi ingat, nanti datang musang mengendap. Tutup pintu rumah, jangan biar terdedah. Hai timang, nak ditimang sayang. Jangan pula jadi sebutir labu, membiar diri dicerabut hingga ke akar. Yang tekilan tentu saja seredup harap dari pengikat hajat yang belum juga dikebat. Sadarkah ada yang sedang berkucah? Kebun kita di belakang rumah semakin lecah. Bakul tersangkut di dinding, tak guna lagi nak memetik buah labu. Hai si buah labu, telah punah ranah diangkut entah kemana. Sampai ke akar dah rata di tanah busuk. Tinggallah yang busuk tergeletak di parit sempit. Semak belukar pandai pula menghimpit. Sedikit-sedikit macam ada niat nak memanjat ke sumat. Terintai-intai, kejap kemudian tersadai, tercekat tekak nak teriak. Tak ada bukti dah dirompak. Kan ada juga yang berdekah terbahak, lalu pelan-pelan nak mengelak. Wahai anak cucu mau tepuk, amai-amai belalang kupu-kupu. Tepuk tangan ramai-ramai, tahun depan disumpah waktu. Sayup-sayup di dapur, lantai papan yang dilap bekas prasantan. Ku rindu bekinyau nandu, sudahkah terselabung mendu? Tapi sesekali dengar juga rentak titah. Ada yang bertitah, racau mak tuokah, atau sisa anak yang baru pandai berkeletah. Hai timang-timang, nak ditimang-timang si buah hati. Sayang-sayang, nak disayang-sayang si jantung hati. Mimpi bertampi-tampi, harap jangan sampai tengkurap. Asa hendaklah menjulang dunia, doa panjatkan kepada Yang Esa. Sebelum jadi ampas jelantah, di dalam botol tersumbat koran basah. Mari menutup rambut tergerai, pakai kopiah tutup sulit. Berkembang anak beranak di depan teras, berpimpin sepakat tak pernah memelas. Timang, timang nak ditimang, jangan pula membayang. Tengok lesut jemari yang masih mengepit bayi. Tak remu dan tak jemu merapal azimat. Dan senandung itu adalah pesan keramat menyambut masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Jeffrey yang mulai. Timang-timang nak ditimang. Puisi panjang ya, Jeff. Iya. Iya. Jeffrey ini punya gaya tersendiri baca puisi.
dan performanya sangat menarik sekali. Kita berikan aplaus sekali lagi pada Oke, Jeffrey terima kasih. Amalai, host Madah Bujangga yang juga seorang penyair dan juga selain puisi nulis apa lagi Jeff? Cerpen juga? Ya, Cerpen ada juga ya? beberapa. Beberapa cerpen juga. Nah, Jelas juga berita. nulis berita kan karena dia juga seorang wartawan. Nah disinilah di Madah Bujangga ini para hostnya juga, para penyair ya, Maimun ya, kameramennya mungkin ada juga yang penyair di sini. Nanti ada juga yang baca Tervirusi. tervirusi ya. Iya. Jadi di mana-mana kita viruskan puisi. Baik, Encece dan tuan-tuan pemirsa Rio TV yang kami banggakan, kita mulai bincang-bincang kita dengan Maimun Nasution. Ya. Mungkin dalam ruangan ini dan pemirsa Rio TV juga pasti sudah mengenal beliau. Ya. Masih sangat muda, baru tamat kuliah ya Maimun? Sudah sarjana atau baru? Sudah wisuda berarti ya? Oke. Iya, barusan Pertama- wisuda, tamat dari WIR ya. Wih, jurusan apa memang? Bahasa. Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya. Oke, baik. Ya, Bun ya, bahasa dan Bahasa sastra. Indonesia. Oke, baik. Jeffrey, silakan. Oke, baik. Seperti kita katakan tadi bahwa hari ini, malam ini kita akan bicara tentang sastra, puisi yang terkait dengan sastra. Dan sengaja kita hadirkan anak muda ini. Beliau ini sangat sedang punya energi yang luar biasa dalam menulis puisi. Ya. Ini yang perlu kita korek sama Maimun Nasution untuk anak-anak muda hari ini. Bagi Maimun sendiri barangkali apa hal-hal yang paling mendasar di dalam diri kemudian bisa Maimun harus menulis puisi, hal dasar dalam diri. Iya, menulis itu kan apa ya, sesuatu kebutuhan ilmu pengetahuan. Kemudian gairah hidup, ya, gairah hidup yang muncul ketika kita selesai menuliskan puisi itu sendiri. Nah, dasar itu memang gairah hidup itu sendiri. Sehingga di mata kuliah pun itu 4 SKS puisi itu. Ada puisi modern dan tradisional. Bagi saya 7 tahun ini saya menyenangi itu. Udah 7 tahun ya? Lebih kurang 7 tahun. Karena 2009 ya, awal-awal dulu. Nah, saya merasakan ketika pertama kali dimuat itu tidak ada penghargaan paling besar ya ketika itu. Apalagi ketika muncul pertama kali di media-media ekstrim misalnya, macam Pertama dimuat di mana? pertama itu di Riau Pos. Dari Opos Ya, ya? dan itu redakturnya ada Pak Marhalin Zaini waktu itu. Januari 2010, ulang tahun Riau Pos, itu 17 Januari 2010. Saya masih ingat, Malam Berpulang judulnya, dan saya hafal sekali. Dan ketika itu memang awal-awal saya membaca Tanah Air Mata. Nah, dari situlah muncul gairah hidup itu. Saya melihat ada ketimpangan sosial di Indonesia. Kemudian dari teks ya, kita bicara teks tadi. Nah, dari situlah muncul kepekaan sosial. Makanya saya buat misalnya puisi yang bertema sosial. Walaupun akhir-akhir ini lebih kepada tema-tema sejarah dan mitos-mitos yang terjadi dalam beberapa kebudayaan. Ya, berarti dari memang kebutuhan hidup ya, menulis itu ya. Tapi mungkin sejak kapan Maimun menyadari bahwa Maimun menyukai puisi? Menyadari itu sejak 2 tahun setelah itu, 2 tahun 2011. Kemudian sampai saat itu saya bahkan melebihkan porsi puisi daripada mata kuliah lain. Artinya ketika misalnya
mata kuliah menulis, saya dapat C 4 SKS. Kemudian puisi yang sengaja saya tulis di diary misalnya. Nah, saya melihat itu lebih penting daripada 3 SKS, 4 SKS yang menulis itu. Saya bahkan agak mengenyampingkan ya beberapa mata kuliah, ya bukan bermaksud misalnya menyampingkan teori-teori lain, ya, mata kuliah misalnya psikolinguistik dan sebagainya. Tetapi saya fokus ke dalam puisi ini, termasuk saya gali puisi-puisi tradisional misalnya, semacam Gurindam 12, kemudian syair Hamzah Fansuri abad ke-16, saya gali terus. Kemudian ada penyair-penyair dari Prancis. Nah, saya memang melebihkan pada saat itu, ya sejak dimuat pertama kali. Setelah itu saya dicap di lokal itu sebagai masa tiap hari puisi terus kan. Tidak saja itu tidak bisa berpaling lagi dari puisi ya. Berarti menarik nih Maimun. Sebelum terjun ke jurusan bahasa dan sastra, sebelum tidak menyukai puisi atau pernah menulis puisi sebelumnya, atau mengenal puisi setelah kuliah di jurusan itu? Ya, kalau mengenal puisi ya tentu setelah kita pertama kali membaca ya. Waktu SMP misalnya kita membaca Hairil Anwar. Saya kira siswa pasti tahu, siswa Indonesia terutama. Nah, tetapi mulai menulis itu 2009. 2 tahun masuk kuliah. 2009, saya masuk 2008, 7 tahun kuliah. 7 tahun. Kalah juga ya. Baik. Berikut apa? Memang barangkali gini, ada persoalan pada anak-anak muda hari ini bahwa kadang-kala mereka berpikir menulis puisi itu ya untuk mereka sendiri, atau ada juga yang berpikir sudah menulis banyak tapi kurang percaya diri untuk diekspos ke media. Itu persoalan. Kadang-kala ada beberapa anak muda. Nah, Maimun sendiri barangkali pendapatnya seberapa penting karya-karya puisi kita buat itu untuk dipublikasikan ke media? Ya, memang beberapa tahun ini ya, saya melihat ya awal-awal 2009 sampai sekarang. Nah, itu memang jadi problem tersendiri bagi terutama menulis puisi terutama, apalagi esai. Kepercayaan diri itu kan memang sudah terbentuk dari diri seseorang, karakter, kemudian tentang kepercayaan diri untuk mengirim itu juga memang dari diri dia. Nah, hal-hal yang seperti itu kan memang sudah dasar seorang penulis pemula. Nah, saya melihat banyak sekali yang tidak yang merasa takut misalnya untuk mengirimkan, padahal puisinya juga ada yang bagus. Kemudian barangkali perkenalannya dengan orang-orang senior misalnya, kemudian tidak membuka diri, menjaring relasi kepada kawan-kawan yang lain di luar Riau. Nah, itu menjadi problem ketika awal-awal menulis. Yang saya rasakan begitu. Nah, apalagi mengirimkannya ya, ke media, misalnya ada publikasi media, kemudian termasuk publikasi buku. Nah, sekarang kalau kita lihat di beberapa daerah, bahkan di Riau sendiri, itu penerbitan sudah mulai gencar beberapa tahun terakhir. Tetapi memang beberapa puisi kan tentu tidak harus cepat dipublikasikan. Kemudian
pembahasan puisi mereka seperti apa. Nah, itu menjadi problem. Nah, ketika misalnya ekspresi membuat sebuah ruang itu remaja, ketika misalnya Mahalim Zaini waktu dia masih mahasiswa dulu, saya kira sering berdiskusi dengan yang seniornya. Nah, tetapi ketika misalnya dia menjadi dosennya, kemudian membuka semacam ruang untuk bagaimana misalnya apa yang kekurangan dari puisi ini. Nah, itu kan menjadi pembelajaran. Jadi perlu komunitas juga ya. Kita tidak sendiri nulis puisi terus di dalam kamar sendiri. Jadi kita perlu juga membangun link, diskusi dengan yang lebih mungkin dari segi usia lebih senior dari kita. Iya, pengalaman menulis. Misalnya komunitas, ya memang harus bergabung dengan komunitas itu. Tidak mungkin kita sendiri hidup misalnya di dalam hutan. Nah, harus bergabung dengan komunitas-komunitas sastra ataupun komunitas teater misalnya. Kalau bicara tentang seni secara lebih luas. Nah, beberapa tahun belakangan muncul komunitas-komunitas itu. Nah, itu kan saya pikir menjadi gairah bersastra di Riau. Nah, tetapi memang misalnya untuk bersaing di media, seingat saya itu 2009, 2010, 2011 itu sudah 6.000 anggota di sebuah grup sastra di Indonesia, Sastra Minggu. Itu sudah 16.000. Nah, bayangkan 16.000 itu 1.000 saja yang aktif. 1.000 lawan 1. Saya kira sulit ya. 1.000 lawan 1, kemudian kita yang dimuat. Oke, jadi memang harus bersaing ya. Ini menarik sekali bagaimana kita untuk bersaing di media, tidak hanya di lokal, mungkin juga di media nasional. Tapi sebelum kita sambung dan kita lemparkan ke forum, ada yang baca puisi atau bukan? Musikalisasi puisi ya? Ada pembacaan puisi lebih dulu. Oke, baik. Habis itu baru musikalisasi. Ya. Pembacaan puisi dari kami minta kesediaan dari ayahanda kita, Pak Taufik Effendi Arya, untuk membacakan puisinya di hadapan kita bersama-sama. Kita sambut Pak Taufik Effendi Arya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berangkat memang saya siapkan puisi baca malam ini, puisi yang saya tulis. Tapi ternyata datang telepon dari Pak Bu Ahmedi, terlupa. Tapi untung ada yang nyodorkan ini. Tapi untuk mengenal puisi saya bacakan juga puisi pendek, sekedar mengenal bagaimana puisi Pak Taufik itu ya. Satu mendua, kesetiaan telah menjadi seteru, akan kutikapkan. Balik-balik itu berputar di muka. Selanjutnya basmalah. Kusebut namamu, aku masuk ke dalam ruang gaib, menjaga kesucian, melihara kebesaran. Tiada aku menyembah atau menghamba pada apa dan siapapun kecuali padamu, Allah. Itu contoh-contoh puisi-puisi saya. Dan contoh membaca puisi ini, tahun 71 pernah jadi juara juga saya baca puisi di daerah Riau. Tahun 71 waktu itu ya jurinya sahabat-sahabat juga, Ibrahim Satah, Ulul Tapinal, Edi Ruslanti Amariza. Saya ditunjuk sebagai pemenang pertama.
Dan ada seorang perempuan lagi, Emi Zola kalau tak salah namanya, udah lupa, tahun kita 70-an itu. Dan sekarang terus juga menjadi nomor 1, karena saya tak pernah ikut berlomba kan, dia tetap juga nomor 1. Jadi, baiknya dia beri amal ini kita bacakan. Barangkali tepat atau tidak, ya dikembalikanlah kepada yang tak suka. Lelaki yang menunggangi terubuk, dan lebih baik aku mengelilingi pulau bersama lelaki yang menunggangi terubuk. Di suatu malam yang belum terlanjur dikutuk, walau tak seberapa yakin dengan sebulan doa yang meruncing, tinggalkan anak itu berani gerimis. Dia lelaki nelayan. Riwayat ikan telah pun ditelan. Hal ini kuputuskan setelah akrab menyinui itu. Dari pangkalan kota hingga sesekali aku bersembunyi di kepulauan kampung. Kau tahu, sarang-sarang gelindang memang kian tak kunjung hilang. Dulu pulau ini berkuat cerita tentang putri jelita. Setiap purnama ia berias rupa, kadang jelma kupu-kupu, lama-lama dan kunang-kunang, bahkan sesekali turun ia bak bidadari yang menanting bulan di antara lenggoknya. Kini tinggallah kenangan mengenang di setiap kelokan malam, di setiap siang yang bersipang gamang, tampak hodoh. Karena tinggal saya pergi ibarat kekasih dibiarkan bunting tanpa adanya sayang yang tertanting. Dia rajin membelai ikan tanpa harus melempar umpan. Mungkin yang tersisa, kau hanya akan saksikan gedung-gedung yang berpenuh senyap. Akhirnya meneteskan benih perahi, bercepat dalam kelam. Jangan kau sangka itu bayang hitam yang sedang berkelahi. Bukan. Dan di setiap tanah lapang, seakan-akan keponggahan berdiri. Duduk ikan hidup pada siapa saja yang memandangnya. Usah pula kau cari bebudakmu yang banyak di sana. Pernah sekali waktu, malam ikan membantu, aku menumpahkan sajak yang kubuat setelah mengaduk pisau pada wajah istriku. Kau tahu lendir-lendir sajak itu, kemudian ku percikkan pada dinding-dinding yang masih telanjang. Dalam sekejap, terukirlah sejumlah pesan tentang perempuan boleh yang tidak pandai lagi bersolek. Aku tersengang. Tiba-tiba menjadi budak ganteng yang menyimpan bimbang. Ada banyak lembar kisah akhirnya tersalin, tapi tak tahu mana akan kuterbitkan. Maka tatkala kesia-siaan ini berlalu bina, aku lari ke laut. Persis waktu itulah kutangkap wajah seorang lelaki yang mengasuk terlubuk. Dia layak yang menang peluh, kuliah tak bersasak peluh. Serupa sepasang kekasih, mereka bermandikan di jam air, berenang ke sana kemari. Lihat, mereka menari dan lelaki itu menunggangi rutubuk, melaju ketika laut ketika aku baru saja hendak memotret kaki yang berserakan di antara ombak berkejaran. Kupastikan berkali-kali aku sedang tidak menyaksikan sinetron di televisi yang dilacak dulu sambil menyantap sepiring otak yang utuh. Di sini, lantas aku membuat sepiring perahu kertas dari baris sajak yang tersisa. Kulayarkan kembali berharap gelombang turut mengantarkannya kepada lelaki dan terubuk itu di tempat berlabuh. Dia lelaki yang menunggangi terubuk, bukan mengincar lembu. Kemudian di setiap kedai kopi yang selalu tumpah cerita, aku muntahkan semua kisah. Para lelaki yang lain hanya membelalkan mata berkedip ke dalam cawan kopi hitam. Kenapa mereka tidak percaya? Padahal aku belum pikun. Mungkin mereka sudah lama terpelanting untuk tanah kutub ini,
tempat di mana buah tidak lebih nikmat dari sebatang rokok. Ini hilir kebenaran buah walau berkelodok, ia tetap berteguh. Setelah itu, jika masih ada serabut sesal di celah bibir, ku telan. Masih terngiang kekipak kenang, ku kuburkan telinga di kebising hari dengan batu nisan yang berukir gambar terhubung. Masih terpadam suara. Ku benam kedua belah mata dengan membacanya sepanjang yang dengan bendera berwarna kelabu, seperti lagi itu sebelum berlalu. Tetapi sajak ini takkan tanpa kumban yang menjadi tubuh berjalan dengan kehendaknya sendiri, seperti lelaki dan tubuh yang ini entah kemana pergi. Lorino, penghujung 2012 saja. Jeffrey Almay. Itu cara saya membaca saja. Berkenan atau tidak berulang pada Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Semangat ya. Dendi Arya. Baik, Jeje dan tuan-tuan, Kita kembali. lanjut ke diskusi kita pada Maimun. Mungkin ini Maimun Nasution. Pada generasi muda ini kan gejolak kehidupan itu kan masih banyak ya. Maksud saya bahwa bagaimana upaya seorang Maimun Nasution untuk mempertahankan energinya tetap menulis ketika diserbu dengan berbagai cobaan-cobaan atau gejolak-gejolak di luar daripada proses kreatif dalam menulis itu. Cobaan itu pasti ada ya. Apalagi yang muda ya. Bang Jeffrey mungkin sering mengalami itu ya, mungkin dulu bukan sekarang. Nah, saya pernah dianggap sudah gila ya. Sudah gila itu pernah karena dari pagi itu saya pernah membaca sampai jam 11 siang pagi, membaca misalnya Saman waktu itu. Nah, saya dianggap seorang lelaki aneh juga, lelaki aneh dalam tanda kutip, lelaki yang suka membaca. Tiba-tiba beberapa minggu ini suka membaca. Nah, itu kan ejekan yang membuat saya berbesar hati misalnya. Kebetulan saya juga beraktivitas, tapi saya bangga dengan kesibukan saya, kuliah kemudian kerja, kemudian di antara istirahat itu saya tidak memilih istirahat, saya memilih menulis waktu itu. Sampai ya saya tidak pernah tidur siang, itu saya tidak pernah, walaupun memang kawan-kawan itu, kawan di kos misalnya, mereka tidur istirahat siang, saya tidak tidur. Ya minimal 2 puisi atau 3 puisi atau 1 puisi. Nah, misalnya bermalam minggu, saya rasakan itu. Tetapi tidak seperti yang sekarang misalnya menonton konser misalnya, saya tidak menonton lagi karena SMA itu saya sudah menonton itu. Nah, kemudian ejekan-ejekan, kemudian baik itu di lokal waktu kuliah, kemudian di beberapa tempat misalnya, saya sering masa puisi terus. Hidup itu tidak selamanya puisi, tetapi kalau kau ingin hidup, maka berpuisilah. Kalau kau ingin misalnya abadi, maka menulislah. Nah, begitu. Maimun ini memiliki dunia sendiri ya. Oh, betul, jadi kadang-kadang kita terbawa arus dan waktu adalah sangat berharga sekali dalam menulis ini ya. Maimun juga di samping menulis juga membaca. Mungkin kita ada yang mau berdiskusi di sini, teman-teman di sini dari berbagai komunitas. Mungkin ada pertanyaan bagaimana kok Maimun puisinya sering dimuat di Kompas, apa triknya? Apakah mungkin sudah berapa lama mengirimnya, udah ratusan puisi? Mungkin ini masih rahasia ya, silakan ada
Teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Ya. Kalau tidak ada, Gimana kita pancing pertanyaan lagi saya pertanyaan? tadi aja dijawab semua. Saya melihat beberapa puisi khususnya di Riau, Pak Taufik Effendi Arya juga saya sudah baca 2010 di Pustaka Seman HS belum saya dapatkan. Pustaka Wirada, kemudian Pak Husnu Abadi Lautan Zikir kalau saya tidak salah. Nah itu berbentuk masih putih ya, waktu itu masih putih ya, sangat apa sekali, sangat jarang sekali puisi-puisi itu pada waktu itu. Nah, saya membaca beberapa, kemudian yang lain-lain juga. Waktu itu saya memang agak gaptek. Ya 2008, 2009 baru saya mulai mengenal internet dan sebagainya. Nah, kalau mengirimkan saya Pertama kali dimuat di media nasional itu kapan itu? 2013. 2013 ya. Dan itu saya merasakan sempat saya sujud waktu itu, karena ada beberapa kawan dari Jawa Tengah itu menyampaikan puisi Mas terbit di apa di Kompas. Saya tidak percaya waktu itu, saya cek ternyata iya. Nah, karena hampir 3 tahun saya menunggu. 3 tahun. 3 tahun, dan itu hampir sekali 2 minggu. Berapa puisi yang sudah dikirim? Ada ratusan. Ratusan mungkin ada ya, karena begini 2000, kalau saya hitung ya, email yang keluar itu atau surel yang saya kirimkan ke Kompas dan media lainnya itu ada 32 kali. Tetapi dan ke-33-nya dimuat ya, sejak 2009 itu mulai mengirim ke Kompas, karena saya baru tahu itu media itu hanyalah 2. Yang pertama Kompas, yang kedua itu Riau Pos. Itulah media yang dua saja. Yang dikirimi memang 2 itu ya. Saya kirimkan yang 2 itu. 3 tahun saya menunggu. Tetapi itu masih puisi-puisi curhat. Dan saya katakan curhat begini. Ketika misalnya saya merasakan rindu kepada orang tua, kemudian saya rindu kepada kawan-kawan, bagi saya itu curhat. Ya, curhat. Kemudian saya tuliskan di diary, saya ketik, kemudian saya kirimkan. Nah itu yang ditolak itu sebanyak 32 kali ditolak. Nah bahkan budaya Riau Pos itu yang paling sulit itu. Sampai sekarang saya tidak pernah dimuat. Budaya ya, kolom budaya, bukan yang sekarang. Hari Puisi misalnya. Nah, waktu itu ada Pak Hari Bukorimun ya sebagai 3 tahun, dan itu tidak pernah dimuat. Kalaulah misalnya bisa dicek silakan, masih ada itu. Jadi memerlukan memang kesabaran yang sangat luar biasa. Ya. Ini baru 3 kali ngirim puisi nggak dimuat, sudah tak mau ngirim nggak lagi. mau ngirim lagi dan nggak mau nulis puisi lagi ya. Karena memang media barangkali juga mau ini juga Kak, mau ngecek sejauh mana konsistensi penulis ini. Kalau sekali 2 kali kirim kan belum terlihat konsistensi. Dan kebanyakan kita 2, 3 kali, 4 kali kirim udah nggak muat, ya malas tulis lagi. Itu kan juga persoalan. Maimun saja 3 tahun. 3 tahun. Nunggu. Ya. Ratusan puisi baru Itu bukan waktu tunggu yang sebentar sebentar ya. juga, cukup lama sekali. Dan sekarang terus menerus ya, sering tidak hanya di Ya, sering Kompas, di media Indonesia di juga Kompas saya pernah juga baca. ya. Bukan Yang Amerika ya. tanggal 2. Tiga tahun itu yang awal-awal menulis curhat itu. Tetapi saya merenung setelah pertama kali dimuat di Riau Pos 2011. Kemudian semenjak itulah saya serius menulis puisi. Serius dalam teks ya, serius dalam teks. Bahkan ketika waktu kapanpun saya menulis. Sedang duduk misalnya sambil ngopi saya menulis. Yang serius. Nah, kalau misalnya media-media macam Kompas atau Koran Tempo itu memang ada sekitar 6 kali setelah serius itu, 6 kali dimuat baru dimuat.
Kalau koran Tempo itu waktu itu sekitar 4 kali baru dimuat. Nah tetapi sebelum itu kan saya sudah mengirim hampir 3 tahun. Tapi bukan puisi yang serius, yang tahan lama maksudnya. Nah, saya terus membaca esai almarhum Hasan Yunus. Saya suka sekali esai dia. Bahkan saya meyakini termasuk esai yang bagus salah satunya. Nah, misalnya legenda-legenda sastra, saya baca legenda sastra semacam Bisu Sistarji, kemudian Iwan Simatupang, sudah melegenda saya pikir. Nah, kalau setelah dimuat itu sekali kirim langsung dimuat, sekali kirim saja dimuat, 2 minggu dimuat, sekali kirim pertama dimuat. itu yang susah ya. Iya. Baik. Oke, kita lempar Oke. ke kawan-kawan atau barangkali Pak Ustu, Pak Taufik Effendi Arya juga barangkali Ingin memberikan masukan memberikan mengenai petua-petua, masukan-masukan pengalaman-pengalamannya kepada Ya. generasi muda hari ini, terutama dalam kaitannya dunia tulis menulis. Ya, Pak Ustu Abadi dipersilakan. Terima kasih. Ya. Ternyata lembaga pendidikan, kampus juga merupakan sumber yang melahirkan penulis-penulis, ya. Walaupun juga tak banyak, tapi terus-menerus kampus-kampus di Riau ini melahirkan itu. Dan berbahagialah Maimun generasi sekarang ini lahir di tengah-tengah arus media komunikasi yang begitu banyak alternatifnya. Bahkan media online dunia maya pun berlomba-lomba untuk menyediakan. Maka kalau aktif di media sosial itu banyak betul komunitas yang menampung. Seorang anak muda, Muhammad Rois Rinaldi di Cilegon, itu begitu menggebu-gebunya menulis terus di media online, khususnya puisi, dan akhirnya mendapatkan penghargaan dari komunitas di Malaysia sebagai penulis puisi produktif di media online. Ini maknanya apa? Bahwa media yang ada sekarang ini sangat terbuka lebar. Lain pada waktu generasi kami tahun 70-an. Ya paling Genta, Riau Pos baru awal-awalnya, maka kami menyerbu ke haluan di Padang. Nah, maka itu saya yakin Riau tak akan habis-habisnya untuk melahirkan penulis-penulis ini. Dan Maimun dan generasi lainnya itu seperti dimanjakan, tanda petik. Artinya media terlalu banyak. Walaupun demikian, tentu saja media itu tak akan begitu saja menerima. Seperti dialami oleh Maimun, mereka pun menetapkan standar yang memadai, sehingga tak semua tulisan lolos dan harus mengalami seleksi. Dan itu yang sudah dialami oleh rekan Maimun, ya, dan mungkin akan dialami oleh lain-lainnya. Oleh karena itu, saya pikir untuk anak-anak muda terus-menerus harus didorong, sebab tak semua lembaga pendidikan atau kampus juga yang memberikan apresiasi yang memadai atas lahirnya penulis-penulis ini. Nah, moga-moga dengan Madah Pujangga ini bagian dari memberikan apresiasi pada lahirnya penulis-penulis ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Usman. Jadi jika kita runut, lebih beruntung anak-anak muda zaman sekarang ya, sudah banyak media online yang memberikan laluan untuk karya-karya kita.
Kalau di zaman Pak Usnu dulu sulit ya Pak ya. Mungkin paling Leopos yang sekali dan tidak semua orang ataupun media menyediakan halaman sastra untuk Kirim pun barangkali bukan lewat email Pak ya. mesin tik ya. Mesin tik kemudian di vessel post. Berapa hari baru nyampe gitu Pak ya. Itu butuh daya kesabaran yang luar biasa lagi. Luar biasa lagi. Ya. Oke baik, mungkin ada teman-teman di sini yang ingin berdiskusi, boleh bertanya, boleh menyampaikan pengalamannya, kami silakan. Karena saya lihat di sini juga banyak dari komunitas-komunitas ya. Ya. Ada banyak pengalaman. Dari Banten juga ada. Dari Matan juga. Dari Rumah Suti. Atau mungkin ada juga pendapat bahwa tidak perlu mengirim karya mungkin ke media gitu, dinikmati sendiri aja. Kalau tidak ada kita kembali ke Maimun ya. Kita apa dulu Kak? Baca puisi dulu. Musikalisasi puisi. Oke, baik. Untuk memancing para hadirin. Oke, baik. Kita musikalisasi puisi dari Forum Forum Lingkar Lingkar Pena. Pena. Membaca tanda-tanda karya Taufik Ismail. Kami persilakan. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan muncul lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kita mulai merindukannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi hari. Hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan, dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam di desak, asam arang dan karbon dioksida itu menggilas paru-paru. Kita saksikan burung membawa abu, abu membawa batu-batu, membawa lindu-lindu, membawa longsor-longsor, membawa banjir, banjir membawa air, air mata kita telah saksikan 1000 tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Allah, kami telah membaca gempa, kami telah disapu banjir, kami telah dihalau api dan hama, kami telah dihujani abu dan batu. Allah, ampuni dosa-dosa kami. Beri kami kearifan membaca 1000 tanda-tanda. Karena ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan muncul lewat sela-sela jari. Karena ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kita mulai merindukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Forum Lingkar Pena. Percayalah sayang, cintaku guguran bunga kopi dan sejumlah rempah yang ditanami lantar di Natal dan kelak kau petik sebagai sejarah. Di sini, akar-akar pohon menjalar seperti ular dan melilit kaki-kaki kursi hingga tak bisa beringsur. Kulihat bayang meratap di jerawat batumu, beribu jiwa simpan tangis untuk luka yang kau semai pada mereka. Kengerian itu kian merah saga. Ku toreh luka di desamu, kala jasad-jasad terpancang di tengah laut. Titian berlilit besi-besi baja,